Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo, apa kabar semuanya? Baik lagi di Depan Layar Podcast. Apa kabar kalian hari ini? Buat kalian yang baru dengerin podcast gue hari ini dan yang udah dengerin podcast gue dari lama, gue thank you banget buat kalian. Kalau misalkan kalian baru dengerin podcast gue hari ini, kalau misalkan mau dengerin podcast gue yang sebelumnya, ada di Anchor, YouTube, Spotify, dan Apple Podcast. Dan gue thank you banget buat kalian semua yang udah kontak gue lewat DM, email, dan komen. Dan gue juga terima kasih buat kalian semua yang udah nge-share. Gue sangat berterima kasih karena Depan Layar Podcast makin berkembang tiap harinya gitu. Dan hari ini, di podcast hari ini, gue mau ngomongin sesuatu tema yang mungkin ada hubungan dengan beberapa podcast yang sebelumnya, yaitu yang tentang ngomongin apa ya, mental illness, kalau nggak salah, mental issues di generasi sekarang ya. Dan sebelumnya, di podcast yang sebelumnya itu kita kan udah ngomongin mengenai istirahat. Dan sekarang ini yang gue mau ngomongin di podcast hari ini, si temanya itu nggak terlalu panjang. Gue langsung meruncing aja lebih jelas, lebih detail gitu. Nah, seperti yang kalian udah lihat di judulnya, di hari ini itu gue mau ngomongin mengenai sayang anak atau punya anak. Nah itu judul yang agak membingungkan ya. Cuman nanti lu ngerti lah maksud gue sebenarnya kenapa gue kasih judul seperti itu. By the way, kalau misalkan suara gue agak nggak enak, sorry ya, karena ini gue baru bangun jam berapa ya, jam 5, jam setengah 5 ya, gue nggak tahu, setengah 5 pagi. Dan gue langsung recording pagi-pagi, jadi ya mungkin kalau beda suaranya ikhlaskan lah. Gitu. Oke, kita langsung masuk ke temanya aja. Jadi kalau misalkan di podcast yang hari ini, seperti biasa, kenapa sih gue mau ngomongin mengenai tema ini? Ada beberapa hal yang bikin gue concern di luar sana. Karena gini loh, gue sebenarnya di sini tuh mau ngomongin untuk mengenai beberapa istilahnya tipe orang tua yang mungkin agak tidak bisa menerima perubahan, atau menurut mereka tuh pokoknya yang gue ajarkan tuh harus diturutin. Jadi bisa dibilang kayak overprotective lah, bisa dibilang seperti kepada anak-anaknya. Dan habis itu memang nggak semua orang tua seperti ini, tapi gue masih menemukan di luar sana orang-orang yang seperti ini, yang intinya tuh kayak ya lo tuh harus seperti ini, seperti itu, yang seturut kehendak gue. Jadi seperti sistemnya tuh kayak otoriter lah, bisa dibilang kayak ya apa yang gue bilang lo harus turutin gitu. Nah habis itu gue merasa masih banyak potensi anak yang hilang, orang-orang yang hilang hanya dikarenakan orang tua yang bisa dibilang kayak tidak memperbolehkan anaknya untuk mengeksplor sendiri, tapi harus turut kehendak mereka gitu. Nah habis itu juga gue melihat banyak banget anak yang mungkin masih muda lah ya, masih generasi sekarang, tapi perilakunya tuh udah mungkin bisa dibilang kayak menyimpang lah istilahnya, tidak seturut seperti anak pada umumnya gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak melakukan sesuatunya tuh yang mungkin produk dari cara mendidik orang tuanya atau dari lingkungan gitu. Nah nanti gue jelasin deh. Habis itu dia tuh si podcast yang sekarang ini kan bakal nyambung sama podcast yang sebelumnya ya, yang tentang generasi sekarang tuh kebanyakan mental issues dan lain-lain. Nah cuman selain itu gue juga mau jelasin mengenai dampak buruknya juga, dampak buruk dari bisa dibilang orang tua yang terlalu overprotective terhadap anak-anaknya gitu. Nah itu tuh tadi kenapa alasan-alasan gue kenapa gue mau ngomongin tentang podcast ini. Jadi gini, memang tidak semua orang tua yang sebenarnya seperti ini. Ada juga orang tua di luar sana yang bisa dibilang menurut gue mereka tuh get along with the generation. Jadi mereka tuh beradaptasi dengan generasi sekarang.
mengerti keadaan anaknya, mengerti apa yang harus mereka lakukan, mengerti segala macam lah. Tapi gini loh, gue tuh nggak sebenarnya nggak bukan literally kayak mengarah kepada generasi sekarang doang, enggak. Gue juga pengen mengarah kepada generasi yang sebelumnya. Jadi intinya gue tuh tidak menggeneralisasi kayak apa namanya, orang tua zaman sekarang tuh payah semua, enggak. Tapi gue bisa bilang kayak semua orang tua kalau misalkan se-overprotective ini, nah gue mau ngasih tahu nih dampaknya apa aja, terus gini gini gini. Jadi nggak semata-mata kayak generasi sekarang doang, enggak. Jadi gue pengen bener-bener menyeluruh lah istilahnya. Nah, abis itu sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin mengenai apa orang tua yang apa ya, kayak bener-bener menjaga anaknya, terus bener-bener bikin aturan yang strict banget gitu ya. Sebenarnya gue ngerti, mereka tuh sebenarnya sayang, mereka tuh sebenarnya nggak mau kita tuh melakukan sesuatu yang salah di mata mereka dan di mata masyarakat. Tapi mungkin menurut gue kurang tepat cara mereka mendidiknya, karena yang namanya anak itu menurut gua itu tuh tidak sepenuhnya dimiliki, ngerti gak sih? Tidak sepenuhnya lu harus memiliki, karena ya gini loh, yang namanya anak juga kan sebenarnya manusia ya. Jadi mereka tuh pasti punya common sense atau surviving skills yang dapat dari sananya, dapat dari by default dari ketika kita lahir, dan itu tuh bakal berdampak yang buruk buat kita dan keluarga kita. Nanti gue jelasin. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang orang tua, nah kalau tadi kan gue udah ngomongin tentang apa namanya, teori-teorinya lah ya, istilahnya teori dasarnya. Buat kalian semua yang mungkin udah dengerin podcast gue dari lama, lu ngerti lah apa yang terjadi sama gue dan keluarga gue. Yaitu adalah ketika gue ceritain lagi deh biar gampang, dan gue kasih tahu contoh simpel dari kehidupan gue. Gue adalah orang yang sebenarnya dari awalnya itu strict banget sama orang tua. Orang tua gue, khususnya ayah gue, papa gue, itu adalah orang tua yang benar-benar strict banget. Zaman gue apa ya, SD kalau nggak salah, iya SD. Jadi benar-benar kayak gue tuh nggak boleh pulang lebih 5 menit, telat 5 menit maksudnya, dari jam biasanya. Gue tuh nggak boleh main sama teman-teman gue di sekolah. Gue tuh nggak boleh, gue tuh waktu SD tuh seneng banget main futsal kan. Jadi pulang sekolah main futsal tuh gue pasti udah tahu, pokoknya intinya nantinya tuh gue bakal dimarahin gitu. Dan habis itu pas sampai di rumah juga gue tuh nggak boleh capek-capean lagi. Jadi gue nggak boleh main sama teman-teman komplek gue. Kalau misalkan pulang jam lebih dari maghrib gitu ya, paling lebih 5 menit aja gue langsung dimarahin, yang bener-bener kayak dibentak dan lain-lain. Dan apa ya, mungkin bisa dibilang mereka tuh kan sayang lah, intinya tuh sayang. Dan hasilnya adalah gue tuh nggak pernah lebih, apa ya istilahnya, gue selalu 3 besar di sekolah gitu. Gue selalu dapat peringkat 3 besar, antara 1, 2 atau nggak 3, nggak pernah lebih dari itu. Dan itu tuh merupakan sebuah hal yang menurut gue baik, karena ya mereka tahu yang terbaik buat gue. Tapi ternyata ada dampak buruk dari apa yang gue lakukan selama waktu gue SD itu. Walaupun gue mendapatkan peringkat yang baik gitu ya, tapi gue nggak mengetahui tentang dunia luar sama sekali. Gue tidak mengetahui cara untuk berteman sama orang lain. Gue tidak tahu apa istilahnya, gue tidak memiliki behavior yang baik di antara masyarakat. Jadi ketika, ini gue ceritain aja ya. Jadi setelah gue kelas 6 SD, itu kan berarti kan gue lulus SD tuh. Nah kebetulan itu kan yang paling apa ya istilahnya, yang paling strict, yang paling punya aturan besar di keluarga gue adalah papa gue. Dan di situ tuh papa gue meninggal, dan akhirnya gue masuk ke SMP. Nah di SMP itu kan berarti kan gue bebas dong, gue udah nggak ada aturan lagi dari orang tua gue, yang dimana papa gue udah meninggal di situ. Jadi bukannya gue bersyukur ya, cuman maksudnya kayak gue udah nggak punya aturan lagi. Gue nggak ada yang mengatur gue lagi, nggak ada yang bakal ngebentak gue lagi kalau misalkan gue pulang telat. Akhirnya di SMP itu gue nakal banget, serius. Gue bener-bener jadi anak yang bandel banget deh. Gue sampai apa ya, kelas berapa ya, gue kelas 3 atau kelas 2 SMP gitu. Kalau pulang tuh pasti jam 10 malam jam 11 malam. Terus gue
Ya kalian pasti udah tau lah, yang pendengar lama, gue sampai diskors 3 hari gitu dari sekolah, hampir mau di DO, hampir mau dikeluarin. Dan ya gitu, jadi karena gue nggak tahu dunia luar itu seperti apa, gue nggak tahu cara behave myself di lingkungan itu seperti apa, jadi ya gue bertindak seenaknya. Hingga akhirnya dari SMP itu gue mulai sadar, dan di SMA itu mulai untuk self improvement gue gitu. Self improvement dalam artian kayak gue belajar untuk bersosialisasi sama orang lain, gue belajar berkelompok, organisasi di sekolah, gue belajar ya banyak deh pokoknya yang gue nggak pelajarin di SMP dan di SD gitu. Dan itu tuh butuh waktu panjang loh untuk belajar itu, karena kalau misalkan gue nggak belajar apa ya, sosialisasi dan lain-lain, gue bakal kalah sama orang-orang teman-teman gue gitu. Karena apa ya, ya secara waktu zaman-zaman SD aja gue nggak pernah keluar rumah tuh. Gue ya paling keluar rumah paling cuma kalau misalkan main sama keluarga, terus ya kayak gitu aja. Gue nggak pernah apa ya istilahnya, kayak gue nggak diajarkan untuk boleh main ke rumah temen apa ya, setelah izin gitu. Kayak even gue minta izin pun nggak dibolehin. Terus gue main bareng sama teman, main futsal, main badminton bareng, itu aja nggak dibolehin. Terus hingga akhirnya yang terjadi adalah waktu zaman SD itu ya, gue tuh pinter bohong, asli gue pinter banget bohongnya, sampai mereka tuh percaya gitu. Jadi setiap kali gue berbohong, awal-awal gue pasti gagal, kayak mereka tuh nggak percaya. Tapi lama kelamaan gue nyari cara supaya bohong gue tuh makin sempurna gitu. Dan itu tuh merupakan hal yang menurut gue itu tuh adalah hal yang apa ya, nggak terjadi sama gue doang gitu. Menurut gue terjadi sama banyak orang, nggak cuman gue doang. Tapi nah ini gue mau ceritain nih, banyak dari teman-teman gue juga sampai sekarang, sampai detik ini, mereka tuh masih diprotek sama si orang tua mereka. Mereka tuh masih dilindungi sekeras mungkin sama orang tua mereka. Gini loh, gue kan punya teman-teman nih ya, dan dimana mereka itu pengen belajar banyak dari gue tentang apa, misalkan finance dan investment misalkan. Nah, ketika gue mengajarkan mereka, gue meminta mereka untuk action, hal pertama yang mereka katakan adalah orang tua. Sorry, orang tua gue nggak ngebolehin gini. Sorry, orang tua gue nggak mau gue seperti ini, dan lain-lain dan lain sebagainya. Hingga akhirnya gue udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Masalahnya gini loh, gue mikir kayak apa namanya, kalau misalkan gue kalau misalkan mereka nggak action dari sekarang setelah apa yang gue pelajari, bakal banyak banget potensi di luar sana yang hilang. Dalam artian kayak sebenarnya lu udah bisa menjadi sukses 1-2 tahun kemudian, tapi karena orang tua lu tidak memperbolehkan hanya gara-gara mereka tidak mengerti apa yang kita lakukan, ya hasilnya adalah mereka tidak bisa sukses cepat itu. Ngerti gak sih? Gini loh, gue pernah ngajak temen gue, apa ya, waktu itu tuh ngajak temen gue, gue ngajak temen gue jualan. Jadi kayak gue bikin bisnis bareng, kayak consignment gitu sama temen gue waktu kelas berapa ya, kelas 1 SMA kalau gak salah. Dan gue tuh ngajak dia, tapi ya itu kembali lagi, orang tuanya tuh menjadi sebuah penghalang lah ya, istilahnya kayak sebuah barrier gitu. Dan akhirnya dia sampai kelas 3 SMA nggak ngapa-ngapain, nggak ikutan bisnis gue sama sekali. Dan yang akhirnya bisnisnya berjalan adalah gue doang. Jadi gue benar-benar jalan sendiri aja waktu itu, dan hasilnya pun sudah baik banget buat gue bisa jualan ini, gue bisa jualan itu, dan hasilnya bagus banget buat gue. Seandainya dia nggak dilarang oleh orang tuanya, mungkin dia udah bisa bareng sama gue, kita naik bareng-bareng gitu. Dan itu tuh nggak cuma dari sisi bisnis doang, banyak banget hal di luar sana yang sebenarnya bakal hilang kalau misalkan lu bener-bener diprotek banget sama orang tua dan gak boleh ngapa-ngapain. Contohnya kayak sosialisasi, lu bakal susah untuk ngobrol sama orang lain, lu bakal jadi kurang pergaulan. Jujur gue juga karena di rumah terus waktu SD, gue sampai sekarang pun susah untuk ngobrol sama banyak orang gitu. Dan gue tuh sudah skeptis duluan kalau misalkan gue ketemu orang baru. Wah, ini orang pasti bakal nanya apa nih? Ini orang pasti bakal nanya yang enggak nih gitu. Gue udah pasti skeptis duluan dari awal gue ketemu orang. Jadi sampai sekarang pun gue kenal apa bingung kan. Sampai sekarang juga, sampai detik ini, gue bersosialisasi dengan orang baru aja itu jarang banget. Mungkin per tahun aja mungkin cuma 1, 2, 3 orang doang. Tapi sisanya tuh kayak ya mungkin
cuman kenal doang, habis itu udah aja tiba-tiba hilang entah kemana gitu. Dan itu tuh dampak yang gue rasakan dan teman-teman gue rasakan. Mungkin kalau misalkan lu pernah merasakan apa ya istilahnya, orang tua yang bener-bener ngeprotek lu sebagai seorang anak dan gak ngebolehin ngapa-ngapain, apa sih dampak yang lu punya gitu. Nah tapi lucunya gue sempet apa ya ngeliat sebuah post gitu ya di Instagram. Jadi si posannya itu bilang bahwa apa yang diajarkan orang tua yang strict gitu ya, orang tua yang overprotective kepada anaknya itu, yang pertama positifnya adalah kita jadi tahu cara behave yourself. Dalam arti kita tahu untuk menjadi orang yang sopan, menjadi orang yang baik terhadap sesama, menjadi orang yang ya tahu diri lah istilahnya. Tapi negatifnya itu adalah kita diajarkan untuk berjalan pelan-pelan. Kita diajarkan untuk mendengarkan suara kaki berjalan. Terus kita diajarkan untuk berbohong. Kita diajarkan juga untuk melebih-lebihkan cerita. Dan kita diajarkan untuk mencari shortcut untuk segala macam hal gitu. Jadi ini sebenarnya kayak cuman post apa ya, kayak mungkin bercanda, tapi mungkin ada benernya juga. Karena gini loh, kalau misalkan orang tua lo strict banget gitu ya, lu pasti ketika lagi belajar gitu, lu pasti ngedengerin footstep mereka gitu, kayak apa kaki mereka jalan mendekati kamar lu misalkan. Lu lagi belajar, terus lu cari main HP misalkan bentar, terus pas orang tua lu mau balik, lu langsung cepet-cepet apa namanya matiin HP-nya gitu. Habis itu lu bohong tentang nilai lu misalkan, melebih-lebihkan cerita supaya mereka memuji lu mendapatkan pengakuan dari mereka. Terus banyaklah seperti itu. Dan itu merupakan hal yang apa ya, jujur aja gue kalau misalkan gue berbohong sama orang tua, gue feel bad loh, gue ngerasa salah loh, gue ngerasa kayak apa ya, gue ngerasa kayak anak yang tidak berbakti. Cuma masalahnya gini loh, kalau misalkan lu pengen jujur juga, lu sudah punya bayang-bayangan di masa lalu kalau misalkan lu jujur lu tuh salah gitu, lu tuh bakal dimarahin. Dan itu yang bikin trauma sendiri kepada setiap anak yang di overprotective sama orang tuanya, ya nggak sih gitu. Ya mungkin kalau misalkan gue salah, lu coba kasih tahu ke gue deh. Nah itu kan dari beberapa yang gue udah ceritain, tapi gue bisa bilang bahwa sebenarnya orang tua lu sayang gitu. Sebenarnya mereka tuh nggak mau lu masuk ke jalan yang salah, sebenarnya seperti itu. Nah tadi kan gue udah bilang kayak ada banyak banget anak-anak yang menyimpang ya, kayak misalkan anak-anak yang apa namanya, bisa dibilang kayak sorry ya, kayak misalkan anak-anak yang suka mabok di pinggir jalan. Gue bukan ngomongin tentang orang-orang yang miskin ya, bukan. Tapi gue ngomongin tentang orang-orang yang sebenarnya punya rumah, sebenarnya itu mereka sekolah, tapi mereka tuh malah mabok-mabokan di pinggir jalan. Habis itu mereka tuh malah tawuran, mereka tuh malah ini malah itu. Gini loh, sebenarnya kalau misalkan lu judge secara cepat, mungkin mereka adalah orang-orang yang kurang perhatian. Tapi tidak juga. Ada juga orang-orang yang diperhatikan sama orang tuanya, tapi berlebihan. Kayak misalkan gini deh, lu gak boleh main sama teman-teman lu. Sebagai seorang manusia, lu punya surviving skills. Lu pasti punya cari cara gimana caranya supaya lu bisa main sama teman-teman lu. Ya gak sih? Itu udah logis banget. Setiap manusia bakal seperti itu, karena kita bukan binatang, kita manusia. Kita cari cara gimana caranya supaya kita mendapatkan apa yang kita butuhkan. Communicating skills, cara apa, skill berkomunikasi sama orang lain, sehingga kita cari cara gimana caranya supaya kita itu dapat bersosialisasi sama orang lain. Sayangnya kita bersosialisasi sama lingkungan yang salah, kita ngobrol sama lingkungan yang salah sehingga kita terbawa. Itu satu. Atau enggak mungkin lu itu punya apa ya, misalkan bisa dibilang pacar yang apa ya, pacar yang mungkin lu itu nggak disetujui sama orang tua lu gitu. Dan habis itu lu pasti bakal cari cara gimana caranya supaya lu bisa dapat pasangan yang lu suka dan orang tua lu suka gitu. Dan banyak banget orang-orang di luar sana yang mereka tuh lebih milih nikah, apa sih namanya, nikah Syria namanya ya, gue nggak tahu. Jadi langsung aja nikah sama orang lain dan dia kabur dari orang tuanya gitu loh. Dan abis itu ada juga orang-orang yang ya pokoknya yang dilarang apapun, tapi karena kita manusia, kita punya surviving skills, kita cari cara gimana caranya supaya kita mendapatkan kebutuhan kita. Itu udah manusiawi banget gitu loh. Nah abis itu
dunia ini kan makin cepat ya. Dunia ini tuh makin cepat berkembang. Kalau misalkan orang tua lu aja masih tidak bisa berkembang dengan apa yang ada sekarang di luar kita gitu, di masyarakat kita gitu ya, kita pasti bakal tertinggal gitu. Jadi kalau misalkan gue bisa kasih saran ke lo, bukan berarti lo harus bisa kabur dari orang tua lo, enggak. Gue nggak menyarankan itu, karena apa yang bisa yang bisa menghadapi orang tua seperti itu adalah kebaikan dari diri lu gitu, dan kejujuran. Kalau misalkan saran dari gue saranin untuk kalian untuk berkomunikasi dengan mereka, obrolin seclear-clearnya, lu omongin sebaik-baiknya apa yang lu mau dan apa yang mereka mau, lu bernegosiasi dengan mereka dengan baik-baik aja, dan lu bilang kayak gini loh, gue tuh mau pulang lebih lama dari sekolah supaya supaya gue bisa belajar dari banyak orang misalkan, atau nggak gue pengen ke perpustakaan sekolah dulu gitu. Jadi jangan dong di larang-larang sama mama atau papa gitu misalkan. Nah, untuk kalau misalkan kalian yang masih kuliah gitu ya, kalau misalkan kalian yang kuliah, gue pengen dong pulang lebih malam lagi supaya supaya gue bisa main bentar sama teman-teman gue. Kenapa? Soalnya setiap hari itu banyak tugas dan gue kan capek dong. Gue bisa relaxing dengan mereka sama teman-teman gue bentar aja, paling 15 menit 30 menit makan bareng gitu. Kenapa sih harus pulang langsung gitu? Ngobrolin aja pelan-pelan doang gitu, dan lu harus jujur sama mereka. Kalau misalkan gak jujur itu nggak bisa get along gitu bareng-bareng. Dan yang namanya komunikasi itu adalah kunci dari setiap hubungan apapun itu, mau pacar kayak, mau orang tua kayak, mau suami istri kayak, mau apa kayak gitu. Komunikasi itu paling penting. Dan yang terakhir, sukses itu berasal dari kegagalan. Kalau misalkan orang tua lo menghindari lo dari segala kegagalan yang udah disiapkan semesta untuk diri lo nggak bakal bisa sukses secara cepat gitu. Dalam arti kayak lo harus bisa mendapatkan kegagalan dulu di dunia ini supaya lo bisa sukses gitu. Karena itu adalah jalannya satu-satunya untuk mencapai sukses itu adalah belajar dari kegagalan. Kalau misalkan orang tua lo melarang lo untuk mendapatkan kegagalan, ya lo nggak bakal bisa sukses mau gimana pun juga. Lo bakal jadi orang yang biasa-biasa aja gitu. Dan yang terakhir, jangan salahkan orang tua lo, tapi coba untuk berkomunikasi dengan orang tua lo. Kasih mereka denger podcast gue misalnya. Enggak lah, pede banget gue. Tapi banyak lo konten di luar sana yang udah ngomongin tentang orang tua seperti ini, orang tua yang benar-benar strict gitu ya. Gue bisa make sure lah banyak konten di luar sana yang seperti gue sehari ini, dan gue berani juga karena konten di luar sana yang sudah banyak ngomongin tentang hal ini gitu loh. Jadi jangan takut untuk jangan takut untuk ngomongin ini ke orang tua mereka, dan komunikasikan secara baik-baik gitu. Karena gue pun adalah orang yang awalnya itu bisa dibilang dididik oleh orang tua yang benar-benar ketat gitu ya peraturannya. Dan hal buruknya adalah gue punya banyak hal buruk beberapa tahun kemudian setelah orang tua gue melepaskan peraturan tersebut. Jadi gue benar-benar gak bisa seperti anak pada umumnya aja gitu. Gue benar-benar salah pergaulan dan lain-lain. Tapi akhirnya untungnya gue dididik lagi dengan sekolah yang ketat gitu ya peraturannya, sehingga ya gue bisa behave myself. Even though gue tidak ketat lagi sama orang tua gue, tapi at least gue bisa dapat sebuah lingkungan yang lebih baik dari sebelumnya gitu. Jadi semua tuh harus berimbang. Orang tua imbang, diri lu juga imbang gitu. Gak semua harus dari orang tua doang, enggak gitu. Karena kita manusia juga. Ya meskipun orang tua lu ngasih aturan yang ketat, tetap aja sebagai seorang manusia lu pasti bakal cari cara buat mencapai apa yang lu pengen dan yang lu butuh, ya enggak gitu. Jam 5 loh gue nge-record pagi-pagi banget, record podcast baru bangun. Jadi ya gitu deh, sampai sini aja gue podcast hari ini. Mungkin podcast selanjutnya bakal lebih lama ya si jangka waktunya, karena banyak kerjaan juga gue. Jadi thank you banget buat kalian semua yang udah dengerin podcast gue hari ini. Dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian. Gue juga mau makasih karena 2000 subscribers. Gue seneng banget. Ternyata banyak juga yang dengerin podcast, yang suka dengan podcast gue. Sampai sini aja podcast gue hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast depan layar selanjutnya. Gue Joshua dan goodbye.